Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, semester 4 kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu dengan mata kuliah kewirausahaan lanjutan. Ini anggota dari kelompok 7 yang itu terdiri dari saya sendiri, Rapi Kamara. Saya Devi Chandra Yuli. Dan saya Gina Sunia. Saya Neneng Kurniawati. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang deskripsi usaha. Keanekaragaman kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal makanan, di Indonesia mempunyai banyak sekali keanekaragaman makanan. Dan setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri, dilihat dari sosial budaya, tingkah laku, atau dari segi kebiasaan. Semua itu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, tempat tinggal, iklim, atau tingkat penghasilan yang berbeda-beda. Masyarakat Indonesia semakin kreatif dan inovatif dalam membuat resep baru untuk meningkatkan kebutuhan pangan sehari-hari. Di samping itu, juga kreatif dalam membuat jajanan dari daerah. Jajanan kali ini menurut kaum muda di kalangan orang tua banyak digemari. Selain itu pula, dengan rasa yang khas dari daerah Jawa Barat di kota Bandung yang sudah tidak asing lagi didengar atau dirasa oleh masyarakat yang mayoritas menyukai jajanan dengan rasa pedas, yaitu seblak. Seblak merupakan makanan Indonesia yang bercita rasa gurih dan pedas, yang terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran dan sumber protein seperti telur, ayam, bogawari, atau olahan daging sapi. Dimasak dengan bumbu tertentu. Yang kedua adalah tujuan bisnis. Seblak memiliki bahan dasar dari kerupuk yang direbus kemudian dicampurkan rempah-rempah khas Indonesia. Disajikan dalam keadaan panas dan pedas yang memiliki arti tersendiri bagi penikmatnya. Dan ada pula inovasi yang dilakukan oleh pengusaha jajanan seblak dengan cara melakukan perombakan dalam penambahan varian rasa dan jenis pemasaran agar orang tertarik dengan produk jajanan tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi produk. Produk merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena dapat membantu merancang strategi pemasaran yang tepat. Keputusan konsumen dalam membeli suatu produk karena kepercayaan konsumen atas produk tersebut dapat memberikan manfaat dan kualitas yang baik. Harga yang tepat adalah yang sesuai dengan kualitas produk. Setelah produk yang diproduksi siap untuk dipasarkan, maka perusahaan menentukan harga produk tersebut, sehingga dapat mempengaruhi tingkat keputusan konsumen dalam membeli. Lokasi merupakan tempat untuk menyalurkan atau memindahkan produk yang berasal dari produsen ke konsumen. Hal ini perlu menggunakan pertimbangan yang tepat untuk memudahkan konsumen dalam mendapatkan produk tersebut. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan kreativitas dan inovasi produk. Inovasi produk perpaduan seblak khas Indonesia dengan bumbu khas Asia. Berbahan dasar kerupuk udang dengan bumbu rempah-rempah pilihan tanpa bahan kimia, produk ini mudah disajikan, praktis dan ekonomis, dapat dinikmati setiap saat, edukatif, serta memiliki unsur umur simpan lebih panjang. Seblak rudal berapi ini adalah produk olahan makanan alami dari rempah-rempah. Rempah-rempah khas tradisional Indonesia yang memiliki cita rasa yang gurih dan pedas. Di sini usaha seblak yang dijalankan untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur sejak dini dan memiliki noble purpose tersendiri, yaitu membantu petani di Kabupaten Kerinci menumbuhkan minat dan bakat rekan mahasiswa untuk memulai usaha, membangun kembali citra makanan tradisional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang target pasar, yang dimana target pemasaran merupakan suatu inovasi bagi perusahaan untuk mempermudah sarana atau tempat yang luas. Target pemasaran akan dilakukan apabila pemilik usaha dengan menerapkan segmentasi pasar dan target pemasaran. Perusahaan tersebut dapat mengembangkan produknya setiap sasaran pemasaran. Target pemasaran sangat berperan penting bagi usahanya. Dan yang kedua adalah proyeksi permintaan dan penawaran. Permintaan produk serta proyeksi permintaan produk tersebut pada masa yang akan datang. Supis yang berasal dari di dalam negeri maupun luar negeri dan perkembangannya. Dan yang terakhir adalah strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran itu ada analisis SWOT terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang analisis risiko bisnis.
Yang pertama, risiko pasar. Perlu diketahui mengenai risiko yang mungkin akan muncul dari usaha jualan seblak adalah risiko pasar. Yang kedua, juga ada risiko bahan baku. Risiko selanjutnya yakni mengenai ketersediaan bahan baku pembuatan untuk jajanan seblak ini, karena bahan baku merupakan faktor utama bisnis ini berjalan, sehingga risikonya terjadi kelangkaan bahan baku harus siap dihadapi. Dan ada juga yang ketiga, yaitu risiko kualitas produk. Jika kualitas produk tidak baik atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan, ini dapat mengurangi kepercayaan pelanggan dan mengurangi penjualan. Dan juga ada yang keempat, yaitu risiko keamanan makanan. Usaha jualan seblak harus memenuhi standar keamanan makanan yang ketat untuk menghindari risiko kontaminasi atau kecelakaan makanan. Dan juga ada yang kelima, yaitu risiko kompetisi. Usaha jualan seblak mungkin saja harus bersaing dengan usaha-usaha jualan makanan lain yang menjual produk yang sama atau serupa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bauran pemasaran. Yang dimana pemasaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa yang mereka punya, bertujuan untuk mengembangkan usaha serta mempertahankan keberlangsungan hidup usahanya. Di sini adapun segmentasi targeting positioning, di mana segmentasi pasar dari produk seblak yang kami jual yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik masyarakat menengah, atas, dan bawah. Juga mencakup semua kalangan dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Target pasar yang akan dibidik yaitu masyarakat sekitar, para penggemar seblak di daerah Kerinci dan Kota Sungai Penuh, para siswa dan mahasiswa sekitar. Melihat dari segi banyaknya pesaingnya itu, para penjual seblak lainnya, kami berusaha berinovasi dengan varian rasa yang disediakan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumen dibanding dengan penjual seblak lainnya. Selain itu, kami juga mempertahankan cita rasa seblak yang enak dan menjual dengan harga yang relatif murah sehingga terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Baiklah, sekian dari kami atas presentasi yang kami sampaikan. Selanjutnya, di sini kami akan memperlihatkan proses produksi dari kerupuk seblak yang kami buat.